Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat 61 dan 62 bercerita tentang pengakuan Allah akan kebenaran ajaran yang ada pada agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama penduduk Sabak atau Sabi'in, As-Sabi'in. Ada juga yang memaknai penduduk Sabak, ada juga memaknainya penyembah bintang. Dahulu ketika awal mula para pengajar mereka datang, para pembawa risalah itu datang ke kaum mereka masing-masing, ajarannya sempurna, ajarannya benar, dan mereka yang mengikuti ajaran itu semuanya akan mendapatkan ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta kaum Sabak, ada juga menyebutnya kaum Zoroaster, penyembah bintang, ketika mereka beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, dan kemudian melakukan amal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan dapat ganjaran di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa ganjaran surga yang dijanjikan oleh Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak merasakan takut dan juga tidak akan bersedih. Namun sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bahwa hakikatnya ayat ini penegasan tentang kesatuan visi, kesamaan ajaran yang dimiliki oleh risalah Islam dengan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutus. Ada kesamaan ajaran antara Islam dengan agama Yahudi, ada kesamaan ajaran yang dimiliki Islam dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani waktu itu. Namun kita sangat percaya agama sebelum Islam datang mengalami pergeseran, mengalami penambahan, mengalami pengurangan, ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya yang menyebabkan dia tidak lagi cocok dengan keyakinan yang ada pada diri umat Islam. Maka ayat ini tidak lagi menjadi pembenaran bagi mereka yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu semua mengarahkan kepada menuju surga, semua agama menjadi jalan untuk menuju surga. Dengan dalil ayat ini tidak bisa digunakan ayat ini sebagai pembenaran dari keyakinan itu. Mengapa? Karena kita sangat percaya dengan datangnya Islam, Islam menjadi pembenar, musaddiqal lima ba'd. Mereka Islam datang, Al-Quran yang dikirimkan kepada Rasulullah membawa risalah Islam, membenarkan ajaran yang datang sebelumnya dan menyempurnakan ajaran sebelumnya. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka pada ayat berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 63, 64, 65, menjabarkan tentang beberapa bentuk penyimpangan ajaran, beberapa bentuk penyimpangan keyakinan, beberapa bentuk penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, menggambarkan tentang statement di ayat 62 tadi. Maka Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan ingatlah orang-orang Yahudi ketika kami mengambil sumpah, mengambil janji kepada kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tur. Ada yang memaknanya Tur itu adalah Jibal, tapi ada yang juga memaknanya Tur itu adalah gunung Sinai, gunung atau bukit Tur Sina. Ada gunung yang bukitnya bagian tinggi, dan gunung itu yang diangkat oleh Allah sebagai saksi dari perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi saat mereka tersesat di gunung Sinai itu. Apa bentuk perjanjiannya? Khudhu ma atainakum biquwwah. Adalah kalian pegang teguh perjanjian yang sudah diberikan Allah kepada mereka, kemudian wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan hendaklah senantiasa ingat dengan perjanjian itu, dan takutlah jangan sampai kalian melanggar perjanjian itu.
Maka kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat 63 ini dia katakan, yaqulu ta'ala madhkuran bani Israil ma akhadha 'alaihim min al-muhud wal mawathiq bil iman bihi wahdahu la syarika lah wattiba'u rusulih. Allah kabarkan di dalam ayat ini berupa perintah Allah kepada Bani Israel saat mereka diambil sumpah di hadapan Nabi Musa dan Harun dan Bukit Tursina sebagai saksinya. Apa sumpah Allah kepada Bani Israel adalah bil imani bihi, untuk hanya beriman kepada Allah wahdahu la syarikalah, bahwa tiada sekutu bagi Allah, wattiba'u rusulihi, dan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh rasul-rasul Allah yang diutus kepada mereka. Wa akhbara ta'ala annahu lamma akhadha 'alaihim al-mitsaq rafa'al jibal 'ala rusihi liyuqirru bima uhudu 'alaihi. Allah kabarkan di dalam ayat ini ketika Allah angkat sumpah Bani Israel tadi, bukan hanya manusia yakni Nabi Musa dan orang-orang Israel di hadapan Allah, tapi Allah gunakan gunung sebagai persaksian. Kalau di sini dikatakan akhadallah, Allah angkat nian gunung tadi. Jadi bukannya gunung yang jadi saksi, tapi Allah angkat. Rafa'na fawqahum tur. Allah angkat puncak dari Bukit Tursina tadi. Kemudian Allah payungkan Bukit Tursina itu di atas kepala Bani Israel. Kalau kita sekarang bersumpah dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu diletakkan di atas kepala kita sebagai saksi dari sumpah kita sebagai umat Islam. Nah, ketika itu Allah angkat puncak tertinggi dari Bukit Tursina, kemudian Allah gunakan bukit tadi sebagai payung. Di dalam ayat riwayat yang lain dikatakan seumpama payung yang memayungi, menghindarkan Bani Israel dari panas. Bayang-bayang gunung tadi mampu menutupi sekian ribu jumlah Bani Israel yang diangkat sumpah tadi. Apa persumpahannya? Yaitu Allah ta'budu illa iya. Hendaklah kalian menyembah kepadaku dan tidak boleh menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, namun apa yang terjadi? Bani Israel mengiyakan sumpah itu. Saat diangkat sumpah, mereka mengatakan siap memikul sumpah, mengikul perjanjian itu di hadapan Musa, Harun dan Bukit Tursina. Mereka mengaku siap dan mengaminkan sumpah itu. Namun ketika mereka sudah sampai, kita ingat ceritanya, ketika mereka sudah tersesat sekian lama, kalau kamu pengen bebas, kalau kamu pengen selamat, terlepas dari tersesat sekian lama di Bukit Tursina, di Gurun Sinai ini, maka Allah angkat sumpah bahwa kalian akan bersumpah hanya menyembah kepadaku, maka akan dibebaskan dari ketersesatan tadi. Ditunjukkan jalan agar mereka bisa menuju tempat yang dijanjikan. Malang sesat, malang keliling di bukit di Gurun Sinai. Iyalah sudah, kami bersumpah kami tidak akan menyembah hanya selain kepadamu ya Allah. Kami hanya menyembah Allah dan tidak akan menyembah selain kepadamu. Ketika Allah angkat sumpah tadi, ketika mereka dibukakan pintu gerbang terlihat, mereka berjalan sampai di Yerusalem, Darussalam, tanah yang dijanjikan. Segera serta merta mereka melanggar sumpah tadi. Ingat di beberapa ayat sebelumnya, ketika Allah perintahkan menunjukkan kesungguhan hati sumpah mereka saat di Gurun Sinai tadi, engkau datang masuk ke Yerusalem dalam keadaan sujud, tunduk, merangkak, sujud, masuk ke tanah suci yang dijanjikan tadi, sambil mengakui kesalahan mereka dengan menyekutukan Allah, menyembah batu, menyembah anak kerbau, patung kerbau dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita tahu? Mereka datang dengan nunduk, tapi berputar badannya, justru pantatnya yang lebih dulu, untuk memperolok-olok Nabi Musa dan memperolok-olok perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah kepada mereka. Maka Allah ulang lagi, Allah tegaskan lagi bahwa sumpah yang kemarin kalian angkat sehingga menyebabkan Allah bebaskan kalian dari ketersesatan, tidak lama setelah kalian sampai di tanah yang dijanjikan, kalian ingkari perjanjian itu. Allah katakan di ayat berikutnya, summa tawallaitum min ba'di dzalika, maka kemudian kalian berpaling dari perjanjian itu.
Tidak lama setelah kalian sampai di tanah yang dijanjikan, kalian berpaling dari perjanjian itu, kalian kembali kepada kekufuran, kalian kembali kepada perbuatan-perbuatan sebelum kalian saat kalian tersesat di Bukit Tursina, melanggar sumpah, memperolok-olok Nabi. Maka Allah katakan, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah tidak karena kasih sayang Allah, kalaulah tidak karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kalian, mungkin waktu itu juga Allah akan hancurkan Bani Israel. Kenapa? Karena sekian banyak sumpah diangkat, mereka langgar. Sekian banyak perintah yang diperintahkan, mereka iakan, namun di belakang mereka tentang perintah tadi. Begitu banyak nabi yang diutus kepada mereka, ada yang mereka kagumi, ada yang mereka sanjung-sanjung, tapi banyak nabi yang mereka hinakan, mereka bunuh dari anak keturunan Israel sendiri. Maka Allah katakan, saat mereka melanggar sumpah, saat datang ke Yerusalem dalam keadaan sujud namun membelakangi punggungnya, kemudian memperolok-olok perjanjian yang sudah Allah buat di hadapan Nabi Musa, Harun dan Bukit Tursina, Allah rasanya ingin Allah hancurkan Bani Israel waktu itu. Namun tidak, Allah tetap memilih memuliakan Bani Israel. Moga-moga nanti akan ada anak keturunan Bani Israel yang akan mengubah perilaku buruk yang ada pada Bani Israel. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kamu nak negosiasi dengan orang Israel, tidak usah ke kamu. Dia nego dengan Tuhan lagi dilanggarnya. Jadi wajar baik kalau seandainya PBB itu tidak akan bisa naklukkan Israel dengan diskusi dengan perjanjian. Beberapa minggu kemarin sudah dikeluarkan keputusan dari Mahkamah Internasional atas prakarsa Afrika Selatan bahwa sudah terjadi genosida di Israel saat ini. Sudah terjadi pembunuhan massal, pembasmian etnis yang dilakukan. Dan 85% dari anggota PBB sudah mengaminkan hal itu. Dan Mahkamah Internasional sudah membenarkan, ada faktanya yang dibawa oleh Afrika Selatan tentang genosida ini, dan sudah dibenarkan. Keluar fatwa dari Mahkamah Internasional bahwa Israel harus menghentikan pembunuhan massal itu, genosida. Tapi sampai sekarang masih tetap terjadi. Semalam ada 3 tentara Israel nyamar jadi dokter, masuk ke rumah sakit di Gaza, sudah di dalam ditembaknya. Nah, itulah sifatnya Bani Israel. Bapak Ibu ya, jangankan dengan manusia, dengan Tuhan lagi dilanggarnya sumpah. Nah, ini sifat dasar yang ada pada diri Bani Israel yang membuat Allah murka, Allah benci, dan kita juga membenci Bani Israel. Jadi bukan karena beda keyakinan antara kita umat Islam dengan umat Israel makanya kita benci, bukan. Karena sifat munafik yang ada pada diri mereka, sifat bohong yang ada pada diri mereka, sifat arogan, ada galau di dalam diri orang-orang Israel. Susah nak nyatukannya antara Islam Nasrani dengan Israel, pecah minyak dengan batu, dikocok sesekali, bercampur, sudah itu balik lagi asal. Walaupun kita tahu faktanya, ada beberapa orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah masih hidup masuk Islam, sempurna menjadi Muslim yang taat, membela agama, mati dalam keadaan syahid. Ada yang menjadi mufassir, ada yang menjadi ahli hadis, yang dulunya anak keturunan Israel. Ya. Tapi dari sekian banyak, mungkin berapa persen, hanya segelintir yang betul-betul bisa diperbaiki, bisa mengubah keburukan mereka menjadi kebaikan. Nah, ini sisanya, ini pecahnya masih hidup, ini pecahnya lah buruknya kalau sisanya. Jadi kalau memang Dajjal muncul, bakal jadi pasukan pembela Dajjalnya, rombongan Benyamin Netanyahu dan pasukannya. Bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah katakan, Allah murka, Allah marah, Allah benci. Kalau seandainya Allah mau, Allah bisa saja menurunkan azab kepada mereka. Namun Allah memandang, Allah memilih tetap mengirim Nabi dan Rasul untuk memperbaiki
keyakinan yang salah, akhlak, perilaku yang buruk pada Bani Israel. Maka lanjutan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 56, 57 bercerita tentang ini terjadi perdebatan tentang siapa yang dimaksud di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bukan Bani Israel, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud ini juga Bani Israel. Tentang perkara peristiwa hari Sabat. Jadi Bapak Ibu, hari Sabat ini adalah hari kemuliaan, hari agungnya orang Israel dan orang Nasrani. Makanya kalau di agama Kristen ada istilahnya Sabtu Agung atau Sabtu Agung. Jumat Agung, Sabtunya Sabtu Agung. Ya. Nah, Bapak Ibu, peristiwa Sabtu ini sebenarnya pada mulanya Bani Israel itu disuruh beribadah di hari Jumat. Sama seperti kita memuliakan hari Jumat. Ya. Namun karena mereka tinggal di tepi pantai, pekerjaan utama mereka adalah menjadi nelayan. Jadi pagi berangkat, malam pulang, pagi berangkat, malam pulang. Datang perintah Allah hari Jumat jangan ke laut. Hari Jumat beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka beribadah hari Jumat. Berjalan beberapa waktu ibadah di hari Jumat, tiba-tiba ada yang nakal. Sekian dalam seminggu 6 hari dari hari Sabtu sampai hari Kamis mereka ke laut dan tidak ngasil. Ada yang nakal hari Jumat waktunya ke masjid, waktunya ke tempat ibadah. Yang sikok beberapa orang ini tidak galak ke tempat ibadah. Mereka berangkat ke laut, masang jaring, masang umpan dan lain sebagainya. Ternyata ngasil, ikannya banyak. Jumat sore pulang ke kampung bercerita kepada orang yang lain beribadah, kita dibudi ke Tuhan. Kita dikontak Tuhan. Ngapa? Hari lain ikannya disuruh sumputan, hari Jumat kita udah ke laut, ikannya disuruh keluar. Maka orang-orang yang lain melihat bukti bahwa memang hasil ikan. Jadi penghasilan beberapa gelintir orang ini lebih banyak sehari, lebih banyak dari apa yang didapat sekampung dalam waktu 6 hari. Ayo mudi ke Tuhan, Tuhan mudi ke kita lihat. Akhirnya ada beberapa pimpinan dari kaum tadi datang menemui Musa. Wahai Musa, beri kami rukhsah, beri kami keringanan. Maka kalau ditukar, jangan hari Jumat semayangnya, dimundur ke hari Sabtu, biar hari Jumat kami baca ke laut. Oh ya sudah, menuju Musa, itu aku nak minta dengan Tuhan, ngadulah dengan Tuhan, ya Allah, umatku mau beribadah seminggu sekali, tapi jangan hari Jumat, mintanya hari Sabtu. Maka Allah perintahkan, diubahlah hari mulianya orang-orang Yahudi menjadi hari Sabtu. Hari Jumat mereka boleh melakukan aktivitas duniawi. Ya Pak? Hari Jumat hari Jumat mereka ke laut, hari Sabtu Rupanya belumlah berlalu 1 minggu saat perubahan waktu dari Jumat ke Sabtu shiftnya, rupanya ikan elok pindah, kumpulnya hari Sabtu. Jadi semangat berangkat ke laut hari Jumat, berharap dapat lebih biar besok sempurna beribadah, tidak lagi mikirkan makanan. Kenapa? Karena sudah Jumat terkumpul. Apa yang terjadi? Hari Kamis, hari Jumat tidak dapat apa-apa. Berjalan beberapa kali waktu ibadah, yang nakal ini mulai, jangan-jangan Tuhan ngontaki kita dulu. Kemarin hari Jumat berkumpulnya karena kita minta hari Sabtu, dipindahkan ikan hari Sabtu. Jadi orang lain beribadah di sinagog hari Sabtu, yang nakal ini berangkat ke laut. Dan betul ketika mereka menjaring, ikan terkumpul banyak. Tuhan ngontak ini. Balik ke kampung, katakan bahwa kita sudah diperolok-olok, dipermainkan oleh Tuhan kita. Dan mereka tidak mau lagi beribadah di hari Sabtu. Minta balik lagi hari Jumat. Biarlah hari Sabtu kami tetap ke laut, hari Jumat lagi beribadah. Apa kata Allah? Kalian mempermainkan syariat, kalian mempermainkan agama, dan ini waktunya aku kata Allah mempermainkan kalian. Maka untuk kelompok yang nakal, yang memperolok-olok agama tadi, pecahnya lemah niat,
nukar waktu tuh Pak ya. Karena sibuk hari Jumat, biarlah sembahyang Jumatnya hari Sabtu be. Jadi ada cerita Nasruddin Hoja karena masjid di kampung halamannya itu kecil, jadi tidak ngadakan Jumat. Kapan nak sembahyang Jumat harus ke kampung sebelah, jaraknya sekitar 20-30 kilo. Kalau perjalanan dengan menggunakan keledai itu butuh waktu 5-6 jam baru sampai. Tapi dalam keadaan normal, kalau musim hujan banyu besar, longsor, itu bisa-bisa tidak sampai. Akhirnya hari Kamis Nasruddin lah berangkat naik keledai. Kapan ditanya oleh tetangga, nak kemana Nasruddin? Sembahyang Jumat. Oh ini baru hari Kamis katanya. Takut tidak sampai lagi Jumat, lama-lama berangkat hari Kamis. Saking pengennya tepat waktu. Apa di tengah jalan, dah kata hujan, dah kata longsor, sampai ke tempat masih hari Kamis. Nak nunggu besok, dah kata bekal makanan dah cukup, bakal habis. Sudahlah, semayang hari Kamis. Kapan ditanya Nasruddin, ngapa semayang hari Kamis? Ini nih kodok untuk besok. Aku nak baliklah sore ini. Karena kalau nak nunggu besok bekalan habis, jadi aku semayang Jumat hari Kamis. Sudah semayang Jumat dia balik. Tak baca yang model itu ya. Ini sama seperti perumpamaannya Bani Israel. Ditetapkan hari Jumat, minta hari Sabtu, lagi hari Sabtu, minta balik lagi hari Jumat. Nah kendak dia dulu. Bapak, ibu-ibu, ya mungkin kalau dalam skala ibadah kita tidak seberani Bani Israel. Sampai nukar-nukar, tawar-menawar dengan Tuhan, nak minta gantikan waktu. Tapi kalau dalam nikmat, sering kita ini seperti Bani Israel. Ninjuk hujan minta panas, ninjuk panas minta hujan. Sama kan perumpamaannya gitu kan. Kapan dan lagi kemarau, ya Allah, ala kelemahannya hujan, ala kedinginnya, ala kelemahannya tidur kalau hujan. Entah aku hujan zaman ini ya Allah, kapan lah pacak kering baju, kapan pacak kering jemuranku, pacak kering tembakau. Bapak, ibu-ibu, memang mungkin kita tidak sampai nak ubah Jumat jadi hari Sabtu atau Jumat jadi hari Kamis, tapi kalau bisa dalam seluruh aspek kehidupan kita berserah sempurna kepada Allah, apapun yang ditakdirkan Tuhan itu yang kita jalani. Dan itulah takdir terbaik yang diberikan Allah untuk kita. Nah, balik ke cerita ayat tadi, maka Allah umumkan murka Allah kepada orang-orang yang nakal ini. Allah ubah wujud mereka menjadi kera. Allah katakan, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum bis-sabt." Sungguh kalian sudah tahu cerita tentang orang-orang yang melawan Allah, menentang Allah dalam perintah ibadah hari Sabat. Ceritanya itu tadi dari Jumat ke Sabtu, sudah dapat Sabtu minta balik ke Jumat lagi. Maka Allah marah, Allah murka, maka Allah perintahkan kepada mereka-mereka yang melanggar sumpah tadi dengan kuasa Allah ubah bentuk fisik mereka menjadi kera. Bapak Ibu ya, faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Maka Allah sumpahi mereka menjadi kera, orang-orang yang melanggar ibadah di hari Sabat. Bapak Ibu berkenaan dengan peristiwa perubahan fisik, ada sebagian ahli tafsir yang memaknanya secara simbolis bahwa sebenarnya bukan disumpahi Allah langsung jadi beruk, jadi kera itu bukan. Akan tetapi Tuhan ingin menggambarkan tentang sifat serakahnya Bani Israel, maka mereka diibaratkan seperti kera. Bapak Ibu pernah dengar ceramah Zainuddin MZ tentang sifat serakah kera ini? Kalau kita megang pisang banyak, ada beruk sikok. Kita unjuk dimpeknya dengan tangan kanan. Kita unjuk lagi dimpeknya dengan tangan kiri. Kita unjuk lagi dimpeknya dengan kaki. Kita unjuk lagi dimpeknya dengan kaki. Lah habis di tangan lah ada sikok-sikok, di kaki lah ada sikok-sikok. Kita unjuk sikok lagi, kawannya marah beruk tadi. Diajaknya belagu, padahal dia bilang terpegang lagi dengan pisang. Itu sifat beruk, Pak. Sifat monyet serakah. Kalau baca dikum galau-galau, kalau baca dimpek galau-galau, jangan mau lain kebagian. Nah itu sifat Bani Israel. Makanya kemarin kata Perdana Menteri Luar Negerinya, kalau nak aman, uang Gaza itu jangan lagi tinggal di sini. Kami disediakan pulau buatan. Tinggallah di sana. Allah kelemahnya, dia yang datang numpang, hanya mau pindah. Itu sifatnya Bani Israel.
serakah. Maka kata ahli tafsir tadi, ini gambaran tentang sifat serakah pada diri Bani Israel. Maka dalam riwayat dikatakan bahwa dari kelompok yang nakal, yang tidak galak beribadah di hari Sabat ini, ada yang disumpahi Allah jadi beruk, ada yang disumpahi jadi babi. Bah, kalau yang duduk jadi beruk, yang latuang jadi babi. Dalam hadis itu dikatakan. Sama, sifatnya sama-sama sifat serakah pada diri kera dan juga ada pada diri khanazir, pada diri babi. Makanya Bapak Ibu-ibu, ada beberapa keyakinan di kita yang percaya dengan reinkarnasi. Kalau orang Hindu memang ajaran mereka Pak ya, reinkarnasi. Kalau kita mati, hidup di dunia tidak sempurna, kita mati, maka kita hidup kembali dalam wujud yang lebih rendah. Kalau kita mau kaya tapi tidak baik, maka waktu mati hidup lagi jadi orang miskin. Orang miskin ini tidak sempurna, menjalani proses samsara, dia mati, maka dia bisa jadi lahir kembali dalam wujud binatang. Kalau binatang tidak sempurna beribadah, tidak sempurna berbuat baik, dia mati lagi berubah terus turun sampai jadi tumbuhan, jadi batu dan lain sebagainya. Itu proses apa? Proses lingkaran yang tidak akan pernah selesai, lingkaran samsara dalam keyakinan orang-orang Hindu. Tapi kalau kita kan tidak. Kalau kita, setiap orang mempertanggungjawabkan dengan amal perbuatannya. Sekali itulah hidup di dunia. Dan kata istilah kamu mati, kaki ruh aku berpindah, akan muncul lagi uang baru yang jadi titisan, jadi arwah nintis uang yang baru ada. Coba ya. Nah, tapi ada beberapa daerah yang percaya dengan hal itu. Siapa uang selapan di sini? Uang selapan. Di selapan itu ada istilahnya kecopak. Ada yang tahu? Tidak pernah tahu kan? Jadi keyakinan mereka, kalau uang yang jahat tidak diterima bumi, itu matinya jadi babi. Jadi kapan ketemu babi di hutan, kapan ditangkap, jingok giginya. Kalau giginya emas, itu wong. Dulunya manusia, karena matinya tidak sempurna, jadi dia mati, hidup lagi jadi babi. Makanya giginya dari emas. Itu keyakinan orang-orang daerah selatan. Tidak tahu, waktu zaman aku dulu, tahun 96-97 ke sana, takut niat mendengar cerita kecopak. Bahasa mereka itu kecopak, Pak ya. Jadi wong mati, hidup lagi jadi binatang. Tapi di beberapa daerah kan ada yang mati jadi harimau, ada yang mati jadi buaya dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu percampuran keyakinan antara Islam dengan Hindu. Namanya sinkritisme dalam ajaran. Nah, kita tidak percaya itu. Kalau kita mati, ya kita bakal mempertanggungjawabkan kelak kepada masyarakat dalam wujud kita sebagai manusia. Tidak kata kita muncul, tahu-tahu muncul lagi dalam wujud hewan, dalam wujud binatang. Bapak Ibu. Nah, jadi cerita tentang bagaimana Allah mengubah pribadi ini, kelompok orang nakal ini, sekelompok jadi kerau, sekelompok jadi babi, menggambarkan tentang sifat buruk menurut penafsiran yang pertama. Tapi ada juga yang memanahi literal, secara literal bahwa memang berubah nih jadi kerau. Wujud mereka secara fisik menjadi kera. Yang muda menjadi kera, yang tua menjadi babi. Tapi berdasarkan hadis dikatakan umurnya tidak panjang. Hanya bertahan 3 hari. Kelompok yang jadi kerau, asalnya manusia jadi kerau, asalnya manusia jadi babi ini hanya bertahan 3 hari. Mereka hidup dalam wujud binatang tadi. Karena tidak pacak makan, tidak pacak minum, ya mohon maaf, badannya binatang, tapi sifatnya uangnya masih manusia. Tidak mungkin dia pacak nyuap, tidak mungkin dia pacak makan dengan sempurna, padahal badannya sudah jadi binatang. Nak makan pecak babi tidak pacak, nak makan pecak beruk tidak pacak. Karena mereka tidak makan 3 hari 3 malam, akhirnya orang yang disumpahi Allah menjadi kera dan menjadi babi ini semuanya mati. Jadi tidak panjang umur, tidak punya anak keturunan. Karena ada teori yang mengatakan jangan-jangan kelompok manusia-manusia purba yang ditemukan peneliti dahulu, ini kerangkong ini badannya pecah kerau, tapi DNA-nya manusia. Dan dikatakan bahwa kita berasal dari wong ini, dari kerau ini. Nauzubillah, itu konsep atau teori evolusinya Darwin itu bahkan anaknya Darwin dewenya galak ngakui. Ngapa? Karena kalau kita ngakui teori Darwin, artinya kita ngakui nenek moyang kita beruk. Bapak Ibu. Dan mohon maaf, itu yang diajarkan di sekolah
anak-anak kita SMP pelajaran biologi, bahwa pada dasarnya kita berasal dari sel tunggal naik berlipat-lipat jadi multisel, jadi amoeba naik jadi andropoda, binatang bertulang belakang, naik ke darat, mulai dia merangkak malah mulai berjalan. Awalnya berjalan nunduk, sekarang berdiri tegak, dan akhirnya menjadi homo sapien. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka kalau saya baca teori Harun Yahya itu dikatakan selemah-lemahnya teori biologi itu teori tentang evolusi. Mengapa? Karena ada beberapa kejanggalan dalam teori yang tidak dipandang untuk mengatakan kebenaran teori mereka. Padahal begitu banyak kesalahan teorinya. Kalau cerita Zainuddin itu ada missing link. Jadi antara manusia purba terakhir sampai munculnya manusia Homo sapien itu ternyata berapa ratus tahun, berapa ribu tahun jaraknya, dan ada penyambung. Nah, penyambungnya tidak ditemukan. Dari manusia purba berong tadi yang jalan nunduk sampai jadi manusia modern itu ada yang terputus, ada sananya yang hilang dan ditemukan tulang belulang. Malah ada beberapa teori yang dikatakan bahwa beberapa manusia purba itu ternyata bukan manusia, Bapak Ibu. Jadi tulangnya kakinya kaki anjing buta, badannya beruang, sengaja dibuat dirangkai seperti manusia, tapi ditutup-tutupi itu ceritanya untuk mengatakan bahwa kita ini hina, kita ini lemah, untuk mendukung teori materialisme bahwa kita ini ada dengan deweknya, bukan ada yang indahnya, untuk mendukung teori mereka. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah tegaskan di dalam ayat ini, Allah tahu, Allah kabarkan kepada kita tentang pengingkaran yang dilakukan oleh kelompok tadi, dan Allah sumpahi mereka menjadi kera, namun mereka tidak lama hidup sebagai kera, dan Allah jadikan itu sebagai peringatan bagi kita agar kita jangan mengambil sifat serakah yang ada pada diri kelompok yang dimurkai Allah tadi, agar kita menghargai semua nikmat yang sudah Allah berikan, bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Jangan terlalu ambisi untuk mengejar sesuatu yang belum tentu milik kita, belum tentu rezeki kita, belum tentu bagian kita, dan demi mencapai sesuatu yang bukan milik kita tadi kita sampai menghalalkan segala cara, meniadakan etika, meninggalkan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dalam prakteknya kadang-kadang kita melanggar batasan itu demi tujuan segalanya halal. Nauzubillah, itu bukan sesuatu yang diajarkan di dalam agama kita. Memang kita berharap untuk mencapai tujuan, tapi proses yang benar itu jauh lebih tinggi nilainya daripada hanya sebatas mencapai hasil. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, dalam prakteknya sekarang sudah banyak terjadi perubahan. Kita sekadar nyingok hasilnya, tidak ingin melihat prosesnya. Yang penting berhasil. Kalau yang berjuang tidak berhasil, kena kato lagi ya. Jangan, Bapak Ibu, kita menghargai perjuangan. Kalau seandainya yang dihukum, yang dinilai itu hasil, banyak nabi yang tidak berhasil, Bapak Ibu. Nabi Nuh itu anaknya dewek tidak pacak, dibuatnya tobat. Nabi Lut itu bininya dewek tidak pacak, dia nasihat. Nabi Ibrahim orang tuanya sendiri tidak bisa dia buat menyembah Allah. Berapa banyak nabi yang belum sempat berdakwah, belum sempat ngajak orang untuk ikut ajaran Allah, keburu mati. Tapi nabi semua dinilai sukses. Mengapa? Karena dalam perjuangan mereka mengerahkan segala upaya dan daya. Urusan hasil urusan Allah, Bapak Ibu ya. Urusan Allah yang menentukan hasil. Tapi yang penting kita terus berjuang. Maka kita dapat pahala dari perjuangan itu, dari ikhtiar. Bapak, ibu-ibu, maka Allah katakan, "Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin." Maka apa yang terjadi kepada Ahlus Sabat ini, penduduk yang dirubah menjadi kera gara-gara tidak mau beribadah hari Sabat ini, menjadi peringatan dan pelajaran bagi orang-orang setelah mereka, agar kita jangan menjadi mereka. Kita benci dengan perilaku yang seperti itu, tapi dalam prakteknya kita sendiri melakukan perbuatan itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih lebih kurang 5 menit. Lebih kurang 5 menit sebelum masuk azan Isya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya negara Palestina adalah negara Islam. Mengapa Allah tidak menolong mereka? Yang kedua, bagaimana cara meminta maaf pada kedua orang tua yang sudah meninggal? Inginnya meminta maaf langsung bertatap muka, tetapi mereka sudah meninggal dan tidak tahu juga alamatnya di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palestina itu Islam, tapi mengapa sepertinya tidak dibantu oleh Allah? Dibantu Pak oleh Allah. Hanya saja kalau Allah langsung serta-merta menangkan orang-orang Palestina, habis kesempatan itu untuk dapat pahala. Allah bantu orang Palestina dengan diketuk hati saudara-saudara Muslim sedunia. Bahkan bukan cuma Muslim sedunia, bahkan orang yang punya sifat manusia di dalam dirinya, walaupun berbeda agama dengan orang Palestina, ikut bantu. Kan seluruh dunia sekarang bersatu membela, ya. Daerah Brazil kemarin, Argentina kemarin, kan ikut serta di dalam proses ini. Padahal mereka Nasrani. Bapak Ibu. Jadi menurut sebagian ulama, Palestina itu memang wujud terakhir dari proses terbukanya pintu kiamat. Kalau pasti Palestina itulah jaya, Palestina itulah menang lawan Israel, selesai urusan kita di dunia, kiamat. Aja, kalau Palestina itu sudah menang, dan lama lagi kiamat. Itu yang jadi masalah. Palestina itu nanti akan menang setelah Imam Mahdi dan bala tentaranya menghancurkan Dajjal, menghancurkan ahlu bid'ah yang mengaku sebagai Nabi Imam Mahdi, dan bala tentaranya Ya'juj Ma'juj dan orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca cerita hadis tentang tanda-tanda akhir zaman, itu kakek dalam peperangan terakhir, bahkan batu-batu pohon-pohon yang ada di Palestina itu melong ngomong dengan bala tentaranya Isa Al-Masih dan Imam Mahdi. Ini nah, ada orang Israel sembunyi di belakang aku, bunuhlah. Iya kan? Sampai pohon pun bercerita saking geritnya, menunjuk tahu, nah ini dia tempat sebutan membela umat Islam. Nah, kapanlah habis uang Israel dengan Ya'juj Ma'juj dan Dajjal tadi, tidak lama lagi kiamat itu selesai. Nah, maksud aku sekarang jangan bercerita tentang Allah, ngapa Tuhan tidak bantu. Pertanyaannya, kamu bantu apa? Pak ya, jangan nunggu Tuhan. Moga-moga kita jadi bagian di antara gerakan Tuhan, walaupun cuma 50.000, walaupun cuma dengan doa, bantu saudara di Palestina. Ya Pak, kita mati-matian menghujat Arab Saudi, ngatokan Arab Saudi ngapu tidak bela Gaza, ngapu tidak bela Palestina. Buktinya sekarang mereka ikut bela walaupun sembunyi-sembunyi, karena dia kan ada perjanjian internasional dengan Amerika ada, dengan Inggris ada. Raja Saudi itu Pak mendak di backup oleh Amerika, dan jadi raja di Arab itu. Nah, tidak semudah itu dia nak melepaskan perjanjian itu, ya Pak Ibu ya. Tapi dia tetap membantu. Nah kita nih Kak, kemarin kan ada waktu kejadian pemboman, dikatakan wong Arab lagi sibuk ngoncang dadu segala macam. Iya. Jangan-jangan untuk buat kita benci. Ngapo? Karena kebetulan ada calon kita nih wong Arab. Wah itu lah, bela Palestina, wong Arab dewe sing mau menyudi. Jadi kantuan, nah itu jadi fitnah akhirnya. Bapak Ibu ya, terlepas dari benar atau tidaknya cerita, pertanyaannya jangan mereka, tapi saya. Apa yang sudah saya berikan untuk saudaraku di Palestina? Itu aja ya. Nah, moga-moga kita termasuk di antara orang yang digerakkan Allah untuk ikut serta merasakan empati lah minimal, ikut merasa bersedih, ikut merasa mengutuk kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Israel, ikut merasa bersedih dengan penderitaan saudara-saudara kita. Syukur-syukur ada harta lebih, baca ikut nyumbang. Pecah masih gagal, masih kuat, bawa yang senjata berangkat ke sana. Tinggal kami maju Yasin di sini. Pak Ibu-ibu, jadi itu Pak Haji ya. Bukan Allah tidak bantu, Allah bantu dengan Allah satukan hati umat Islam. Allah buat empati manusia terlintas agama, bukan cuma Muslim ikut merasakan kezaliman yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Palestina yang ada di Palestina. Bapak-bapak,
ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah lama meninggal? Pertama, datangi kuburnya, ziarah ke kubur lah. Bapak Ibu, kalau ada yang perlu, ada tata cara yang jadi amalan kami. Kalau kita datang ke kuburan itu, yang kita datang itu bukan kuburan kosong, Pak. Ada uangnya yang nunggu di situ. Tapi jangan kamu bayangkan alam barzah itu ada di kuburan itulah, bukan. Bapak Ibu ya, ketika 7 langkah yang antar jenazah berbalik, maka jasad ini sudah berpindah ke alam berikutnya, alam barzah. Memang mayatnya ada di kuburan itulah. Kalau kita bongkar masih ada mayatnya di sana. Tapi dia sudah berpindah ke alam berikutnya yang disebut dengan alam barzah. Nah, alam barzah ini terus ada. Kalau kita datang ke kuburan mereka, ada proses yang harus kita kerjakan, ada adab yang harus kita mulai, masuk dengan salam, melangkah dengan ke kanan, tidak boleh mijak, tidak boleh melangkahi, tidak boleh duduk di pucuk kuburan dan lain sebagainya. Duduknya di mana? Duduk di kuburan itu Bapak Ibu di nisan bagian kepala. Kalau kita dengan wong tua kita dewek, wong 3, wong 4, duduk di nisan bagian kepala menghadap kiblat. Nah, ada doa. Salah satu doa yang saya terjemahkan saja. Doanya, ya Allah, baliklah ruh bapak aku ke jasadnya agar aku baca ngomong langsung dengan dia. Bapak Ibu, ada proses itu yang kita kerjakan. Nah, kalau kita sempurna melakukan proses ziarah, ada doa yang dipanjatkan, ada prosesnya dikerjakan. Yang kita datang itu bukan kuburan kosong, ada ngomong. Kamu ngomong dia dengar. Tapi memang harus ziarah. Kalau kamu berdoa di pucuk sejadah di dalam rumah, doanya ben sampai. Tapi kalau kamu datang ke kuburannya minimal sebulan sekali. Kalau pajak setiap Jumat, kalau bisa setiap hari, atau minimal setahun sekali datang. Nah, kalau yang perlu kakek minta bayar dengan kakek kirim bentuk-bentuk prosesnya, tata cara adab kita ziarah ke kuburan. Jalani itu, moga-moga ada kesempatan kita baca ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak beramal soleh, hadiahkan untuk mereka. Mungkin umur kita dulu karena sibuk ngurusi kita, sibuk nyari dunia sampai sholatnya kurang sempurna, ibadahnya tidak sempurna, mungkin tidak bisa haji dan lain sebagainya. Kita harta lebih, berangkatkan wong, badalkan rumah aku jadi haji, badalkan umroh untuk bapak aku. Itu jadi bentuk wujud permohonan maaf kita. Ada harta lebih, sedekahkan untuk masjid, sedekahkan untuk fasilitas umum, fasilitas pendidikan, jalan atas nama almarhumah. Itulah wujud permohonan maaf kita. Kita hadiahkan pahala untuk dia. Nah, waktu pahala tadi sampai ke dia, dari anak aku si Latif dulu memang nakal. Cuman karena dia sekarang lagi duit, jadi sedekah terus untuk aku. Ku maaf ke ya Allah. Walaupun kita tidak ngomong, tapi tahu kan maksud kita ngirimi duit tadi. Maaf lama, selama ini belum sempat. Itu aja ya. Jadi sesekali datanglah ziarah ke kuburannya, jalani proses adab ketika kita berkunjung ke kuburan, tapi jangan lupakan setiap habis sholat doakan. Kemudian kalau ada harta lebih, ada perbuatan baik, sedekahkan. Niat disedekahkan pahala untuk Allah. Bapak Ibu, untungnya kalau kita sedekah amal, kita yang bersedekah, amal kita tidak hilang. Kita bersedekah 100 juta, Bapak Ibu, 100 juta untuk kita pahalanya tetap sama, yang kita sedekah kita dapat juga 100 juta. Bukannya, ya Allah, aku ini sedekah 100 juta, 50 untuk Bapak, 50 untuk aku. Salah, 100 juta kalau untuk Bapak. Bapak dapat 100 juta, kita tetap dapat 100 juta, tanpa mengurangi pahala kita sedekah sedikit. Itu aja ya. Jadi berbuat baiklah, berziarah ke kubur. Jangan tidak ziarah ke kubur. Bukan kepinta, tapi doakan mereka yang ada di alam kubur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya kurang sempurna. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.